Kita masuk ke sesi terakhir. Ada hore? Ya, sesi terakhir hore gitu ya. Iya, saya akan berpantun dulu teman-teman. Dari Senin sampai Minggu dipenuhi dengan tugas sekolah. Lupakan sejenak tugas gundamu. Kita nikmati retreat bersama. Jangan diambil pusing tugasnya ya kan. Tinggalkan itu. Kita mau enjoy di retreat. Iya, ya kan? Ya, kita akan masuk ke sesi 3 ya. Kita sudah melihat 2 sesi di depan. Nah, sesi pertama belum. Nah, ini. Sesi pertama itu kita sudah melihat arti hidupku ya. Yaitu Tuhan memiliki impian yang indah atas hidupmu. Kamu itu didesain, kamu itu ditenun dengan rencana yang begitu indah, yang begitu mulia. Dan kamu itu dirancang dengan panggilan khusus, yaitu supaya kalian, termasuk saya, itu supaya dapat hidup kudus bagi Tuhan. Sampai Tuhan membawa Anda atau mencapai titik yang Tuhan sudah titipkan, tetapkan untuk kita. Nah, di sesi kedua, kita juga sudah melihat keputusan hidupku. Walau impian Tuhan atas hidup kita itu indah, mulia, besar, dan ajaib, namun keputusan kita itu sangat menentukan story kita. Ya, jadi kita harus berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Pikirkan matang-matang sebelum Anda melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Jangan hancurkan impian Tuhan dengan kekonyolan keputusanmu itu. Ya, setiap keputusan itu yang kamu ambil dapat membawa kamu lebih dekat atau justru menjauh rencana Tuhan. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Di sesi ketiga, kita akan membahas tantangan hidupku. Ya, sebagai anak muda, sering sekali kita meski sudah tahu apa yang benar, tapi anehnya justru yang salah yang kita lakukan. Nah, kalian sadar nggak? Kita tahu apa yang benar, tapi kita justru kita melakukan yang salah. Justru sudah tahu salah, kita melakukannya. Kayak bau badan, sudah salah dicium lagi. Ya kan? Betul nggak? Ngaku-ngaku. Ya? Bau apa sih? Sudah bau tapi dicium. Ya? Apalagi apa? Telinga dikorek-korek, dicium. Sudah tahu bau, ya masih dicium. Ya itulah kesalahan kita. Itulah kecenderungan kita. Kita tahu apa yang benar. Apa sih kalian nggak tahu? Saya yakin sebelum Anda datang dengar khotbah dan sesi 2-3, saya sudah tahu saya yakin Anda sudah tahu apa yang akan saya khotbah. Gitu ya. Pasti tentang firman Tuhan, ya toh? Betul ya? Iya. Dan Anda masih mau mendengar, ya. Nah, ini kabar buruknya adalah kita tahu apa yang benar, tapi kita jarang melakukannya. Dan sebaliknya, kita melakukan apa yang salah. Kita sudah tahu merokok itu salah, masih saja merokok. Ya toh? Kita tahu waktunya untuk belajar, bukan main games. Tapi kita main games kan? Kita tahu tugas, kita harus kerjakan tugas, tapi kita malas. Kita tahu pergaulan buruk merusak kebaikan, kebiasaan yang baik, tapi kita juga banyak yang asal. Gitu ya. Jadi seringkali emosi itu ya lebih kuat daripada logika. Hasrat untuk menikmati kesenangan sesaat itu membuat kita lupa sama dampaknya, sama akibatnya. Tapi teman-teman harus ingat, yes. Apa yang tampak menyenangkan atau memuaskan dalam waktu singkat seringkali membawa kita penyesalan di kemudian hari. Ya. Jadi seperti Simpson itu gampang banget ya terpengaruh sama wanita-wanita yang gak beres, yang gak jelas, yang selalu membawanya ke dalam bahaya. Tapi teman-teman, sadar atau tidak, cerita Simpson itu bukan hanya tentang dirinya, bukan ya. Kisah ini sebenarnya melukiskan atau menggambarkan kondisi banyak orang, termasuk kita. Jadi bukan hanya tentang si Simpsonnya, ya, tapi tentang banyak orang. Perjuangan Simpson mencari tujuan hidup, melawan godaan,
itu sangat relevan sama kehidupan kita, betul? Ya, perjuangannya untuk melawan cobaan, perjuangannya untuk mencapai tujuan hidup, meraih masa depan, itu sama dengan pergumulan kita saat ini. Simpson walau kita lihat ya, Simpson walau memiliki fisik yang sangat kuat, yang sangat hebat, dia berhasil dalam banyak hal, tapi hatinya tetap kosong. Ya, hati Simpson tetap merasa kosong. Parahnya, dia pikir bahwa wanita bisa memuaskan hatinya itu. Dia berpikir bahwa wanita itu bisa mengisi kekosongan hatinya. Tapi faktanya, kita melihat satu demi satu dia pacari. Apakah dia puas? Tidak, teman-teman. Ya, bukan malah membaik, tapi malah semakin buruk. Nah, masalahnya banyak orang seperti Simpson. Next. Banyak orang mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan hatinya, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa ruang hampa tersebut hanya dapat diisi oleh Tuhan. Nah, kita juga begitu. Kita seperti Simpson. Kita pikir main game bisa membuat hati kita lebih enjoy. Coba ngaku, jujur, main game enjoy nggak? Mana enjoy? Kelihatannya dia enjoy. Ngaku deh, lost streak enjoy. Beban. Itu nambah beban, bukan enjoy. Kepala panas. Ngaku nggak? Ngaku ya, jujur. Iya. Apalagi ketemu dark system. Bening, betul ya? Iya. Gimana kita bikin mau enjoy? Apa enjoy? Jujurlah. Ya, saya dari Dota 1 pindah Dota 2. Ada yang main Dota? Enggak ada. Ada yang tahu? Oh, ada ya. Baru pindah ke Mobile Legends. Sama. Saya pikir itu bisa memuaskan hati saya. Tidak, teman-teman. Itu justru nambah beban. Ya. Nah, kita terjebak oleh games. Kita terjebak sama HP, medsos, sampai kita lupa waktu. Waktunya untuk tugas. Kita melupakan tugas dan kewajiban kita sebagai siswa, sebagai anak di rumah. Kita lalai gitu. Ya, kita mencari untuk memuaskan hati kita. Yang kedua apa lagi? Sering orang mencari hubungan romantis. Ya kan? Ya, kalau dipikir-pikir ya, hubungan romantis bikin lu bahagia. Kalau hatimu atau otakmu atau pikiranmu ya ingin mencari kebahagiaan melalui hubungan romantis, saya khawatir kamu akan kecewa. Sekali lagi saya tekankan. Jika kamu ingin mencari kebahagiaan melalui hubungan romantis, saya khawatir kamu akan kecewa. Kenapa? Ya, karena banyak orang ngomong seperti ini. Aduh, tahu gini saya nggak usah menikah. Pernah dengar? Pernah ya? Itu penyesalan, ya. Penyesalan selalu datang di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, ya, bukan penyesalan. Jadi banyak orang, lu mau cari bahagia melalui hubungan romantis, jangan berharap deh. Memang kelihatannya dia bisa membuat kamu bahagia, mengisi kekosongan hatimu, tetapi kamu tidak akan mendapatkannya. Apalagi, nah ini, apalagi kalau kamu melakukan hal yang di luar dari batas, hubungan yang tidak sehat. Misalnya seks di luar nikah, ya, itu bukan lagi bahagia, tapi bahaya. Ingat ya teman-teman ya, lu mau cari kebahagiaan, jangan di sana, gak akan dapat seperti Simpson. Itu hanya membuat hidupmu hancur. Seperti yang belakangan ini, yang viral itu, siswi yang melakukan tidak senonoh dengan gurunya, ada? Wow. Sudah nonton? Jangan ya, jangan ditonton. Dengar viralnya saja. Nengok ya, dia itu siswi yang kompeten. Ya, dia siswi yang berjuara, betul ya? Iya, dia pinter loh. Ya, ternyata dia anak yang pinter. Tapi gimana? Hancur kan? Hancur. Itu bukan bahagia, tapi bahaya. Terakhir dapat apa dia? Dapat bahagia nggak?
Dapat apa? Dapat bayi. Terakhir dia dapat hikmah. Ya, dapat hikmah doang, nggak bahagia. Nah terus lagi, kita ingin melalui pengakuan, melalui popularitas untuk mengisi kekosongan kita. Kita ingin mencari pengakuan di mana? Di medsos, ya toh? Dari like, dari pengikutnya, ya toh? Iya, kita post, kita pengen diterima. Memang kita semua pengen diterima. Siapa sih yang pengen ditolak? Ada? Nggak ada ya? Semua pengen diterima, betul? Betul ya? Betul ya? Iya, kita semua butuh penerimaan. Tapi teman-teman, kamu harus ingat, memang penerimaan dari orang lain itu penting. Tapi yang lebih penting adalah penerimaan diri sendiri. Betul ya? Betul ya? Ya, ditolak oleh sebagian orang itu nggak apa-apa, teman. Kalian harus ingat bahwa tidak selamanya kamu bisa menjadi pelangi yang indah di mata semua orang. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang buta warna. Kamu jadi pelangi indah, indah nggak? Indah. Tapi bagi sebagian orang kamu nggak indah, cuma hitam putih. Karena dia itu buta warna. Ya, artinya apa? Kamu tidak bisa diterima oleh semua orang. Jangan berpikir terlalu indah. Ya, kamu pasti pernah ditolak oleh sebagian orang, betul ya? Iya, nggak semua orang bisa terima, dan itu memang nggak apa-apa. Yang penting adalah penerimaan diri sendiri dan diterima oleh Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, ada orang lagi mencari mengisi kekosongan lewat apa? Lewat kesuksesan. Ya, lewat akademik, lewat nilai-nilai yang bagus, prestasi-prestasi. Ya, tapi kita lihat deh, di negara Cina, di negara Singapura, di negara Amerika, kita cek dari berbagai negara, tingkat stresnya yang paling tinggi adalah negara-negara yang maju. Ya, tingkat stresnya, kalau lihat kaya, mereka lebih kaya dari kita. Tapi ternyata Indonesia itu tingkat stresnya nomor 70-an. Cina itu nomor 4. Ngeri ya. Indonesia itu hidupnya syukur, ya kan? Ada tempe, ya syukur. Kaki patah, masih bisa syukur. Untung gak patah 2, cuma 1, ya kan? Tangan patah, syukur, ya kan? Kalau bandel jatuh, namanya mampus. Nah, jadi kalau kekayaan bisa mengisi kekosongan kita, artis nggak akan bunuh diri, artis nggak akan depresi. Tahun lalu ada seorang artis yang bunuh diri dari Hong Kong, namanya Coco Lee. Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu? Wah, itu artis terkenal bunuh diri karena depresi, tekanan hidup. Padahal dia kaya, dia cantik dan sebagainya. Jadi teman-teman begini, ya teman-teman begini. Jadi begini teman-teman, untuk nemuin kebahagiaan atau untuk menemui arti hidup, makna hidup, supaya hidup kita tidak hampa, tidak kosong, caranya cuma satu: bangun relasi dengan Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya. Itu satu-satunya cara, bukan salah satunya. Kamu nggak akan menemukan kepuasan dimanapun kecuali pada Tuhan. Ketika hatimu diisi oleh Tuhan, disitulah kamu menjumpai kekosongan. Tapi banyak orang tidak mengalaminya, teman-teman. Mereka mencari ke tempat lain, termasuk saya. 15 tahun yang lalu, jika Anda melihat saya yang 15 tahun yang lalu, Anda akan kaget. Ya, saya kampungnya di ujung Rambut. Ada yang kenal? Ada yang tahu? Kalau Pantai Cermin ada yang tahu? Nah, kampung saya dekat Pantai Cermin, ya. Jadi saya tinggal di kampung. Saya waktu SMP 3 saya berkomitmen percaya kepada Tuhan. Saya ada keluarga non-Kristen dari Buddhis gitu ya. Saya SMP 3 saya kembali kepada Tuhan dan saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan, nanti ketika aku besar aku mau jadi pendeta. Begitu tamat SMP, saya pindah ke sekolah negeri SMA Perbohongan. Itu adalah sekolah Muslim. Ya,
Jadi saya belajar Muslim. Di situ saya meninggalkan Tuhan. Sampai saya tamat sekolah, saya datang ke Medan. Bekerja. Sambil kuliah, sambil kerja. Jadi sales. Saya kos di satu kamar, ya. Jadi biayanya nggak cukup. Nah di kamar itu, kami itu ada 2 orang. Ada teman saya. Nah teman saya ini asal pulang, dia selalu membawa banyak uang. Selalu banyak uang. Wah sekali pulang banyak uang, sekali pulang banyak uang. Terus saya tanya dia, kamu kerja apa sih? Dia bilang mau gabung nggak? Aku bilang aku lagi pengen cari kerja. Ya aku pengen cari kerja karena aku kekurangan uang untuk bayar kos aja nggak bisa. Bayangkan teman-teman. Saya cari makan, saya beli makanan itu harus irit-irit, Indomie gitu ya. Akhirnya kalau bilang ya udah kamu gabung ke saya aja. Di situ saya awalnya menolak, saya nggak mau kerja di sana, ya. Tapi ternyata tiap hari dia lihat uangku banyak kan. Nah, besoknya lagi, lihat bro banyak uang. Akhirnya saya pun tergiur dan saya mulai masuk ke sana tahun 2003. Ya, 2003 saya kerja di sana. Kerja di mana? Kerja di disko Medan, yaitu di Tamrin Plaza M3, bukan Metodis 3 ya, tapi Millennium 3. Ada yang tahu? Sebelum Millennium 3 adalah Fire, gitu ya. Jadi saya kerja di sana. Jadi apa? Penjual narkoba. Saya juga seorang DJ. Ya, DJ, tahu DJ? Nah, gitu ya. Jadi saya kerjanya itu malam kerja, pagi tidur. Saya kerja sampai saya umur 25 tahun. Dari 19 sampai 25 tahun. Nah disitulah hidup saya hancur. Ketika saya mengenal, awalnya saya nggak mau makan narkoba. Saya bilang saya tok mau cari uang doang. Karena saya orang kampung. Saya nggak mau kayak menodai hidup saya gitu loh ya. Akhirnya karena diskotik itu paling besar di Medan. Namanya Millennium 3. Itu loudspeakernya terlalu gede. Kaca yang di belakang bar itu pun bisa pecah karena goncangan loudspeakernya. Akhirnya begitu saya masuk, saya nggak tahan. Saya bilang sama teman, saya kerja 3 hari. Saya bilang aku nggak tahan deh. Jantung kayaknya mau copot. Saya kan bro, kan banyak uang. Iya sih, tapi aku nggak tahan. Yaudah lah, lu makan inek deh 1. Tahu inek? Nggak tahu? Ekstasi tahu? Nah, tahu ya ekstasi tahu ya? Nah, pil ekstasi ya. Namanya kami bahasa sehari-hari adalah inek gitu ya. Jadi pil ekstasi itu nggak bisa ketagihan. Ya itu nggak bisa, itu aman. Memang saya akui itu aman. Ya, tapi hati-hati gini. Kita hanya rindu kalau kita makan itu, kita jadi rindu enaknya, enjoy-nya, nge-fly-nya itu. Ya akhirnya kita terus mau ngejar. Aku tes lah, wah betul. Ya begitu makan jadi DJ pun pede, ikuti musik iramanya, gitu ya. Akhirnya saya ketagihan. Nah bahayanya makan inek, makan ekstasi adalah dosis kamu itu bisa meningkat, semakin meningkat. Dari 1/4 naik setengah. Dari setengah kamu harus makan 1 biji, baru bisa nge-fly. 2 biji, 3 biji, terakhir saya sekali telan itu 5 biji. 1 biji itu 150.000. Saat itu emas baru 125.000. Jadi saya telan itu beberapa gram emas, gitu ya. Nah setelah makan 5 biji, dosis saya itu mentok. Itu nggak bisa nge-fly lagi. Dan saya terus mencari itu. Akhirnya apa? Teman kasih tahu caranya. Cara apa? Yaitu pakailah sabu-sabu untuk mendorongnya. Nah ketika kita pakai sabu-sabu, saya cukup makan inek 1 biji. Nge-fly, langsung fly, langsung enjoy. Nah 1 gram sabu-sabu saya itu adalah 1.500.000. Jadi 1 on emas, gitu ya, sekali pakai, ya sekali pakai. Jadi 1 gram. Jadi saya makan itu langsung saya makan ini nge-fly. Tetapi disitulah letak kehancuran hidup saya. Ketika saya pakai sabu-sabu, hancur hidup saya. Saya nggak bisa tanpa sabu-sabu. Saya bisa nggak makan 3 hari, tapi saya nggak bisa tidak pakai sabu-sabu 1 hari. Bagaimana kalau saya nggak pakai? Saya kayak orang gila, teman-teman. Saya bisa halusinasi. Saya bisa parno. Tahu parno? Nah, parno tahu ya? Ya. Saya bisa sakau. Tahu sakau? Tahu? Sakau adalah ketagihan sama narkoba itu. Namanya sakau. Nah, ketika
sakau naik, wah, saya begitu menderita sekali. Kalau bisa nabrak dinding. Nah, saya juga parno gimana kira? Kalau teman-teman nengok saya begini, terus kalian bisik-bisik, saat itu ya, saya langsung mau pukul kalian. Saya pikir kalian ngomongin saya. Jadi saat itu teman-teman saya sudah meninggalkan saya satu persatu. Keluarga saya juga menolak saya. Sampai di mana Jenderal Sutanto, Kapolri Sutanto, tahu? Kapolri, dia naik. Pertama kali dia datang Medan, dia habiskan apa? Olo. Judi itu. Dia habiskan. Dia ratakan. Kedua, semua tempat hiburan dia juga ratakan. Disitulah saya tidak bisa mendapat uang untuk membeli narkoba. Gara-gara Jenderal Sutanto. Ya, dulu dapat uang enak. Uang setan, uang hantu dimakan setan. Tapi kali itu saya benar-benar hancur. Ditambah mama saya sakit parah. Di situ saya umur 25 tahun. Ya, mama sakit parah. Jadi saya harus cari uang banyak-banyak untuk mama. Tapi akhirnya gak bisa. Teman-teman semua meninggalkan saya. Keluarga juga saya takut. Bahkan ada satu orang ngomong ke saya begini. Saya dipanggil Aan. Karena saya namanya Chai Sun An. Aan, Anto gitu ya. Ya orang panggil saya Aan, keluarga saya. Anak, kamu pergi beli baygon aja. Habis itu lu minum. Sama aja. Lu kan mati juga nanti. Jadi lebih baik mati sekarang daripada mati nanti. Lu nyusahin orang tua. Kalau begini, gitu loh ya. Gak salah sih teman-teman. Tapi teman-teman saya ingin kasih tahu. Saat itu perasaan saya. Saya pengen berubah gak saat itu? Saya pengen teman-teman. Saya mau gak? Saya mau. Tapi saya gak mampu. Saya bukan gak mau. Tapi saya gak mampu. Ketika orang-orang menolak saya. Ketika orang-orang melihat saya orang yang bandel. Orang yang tidak ada otak. Bebas deh mereka ngomong apa. Tapi saat itu saya pengen jadi orang normal. Saya sudah terjebak di dalamnya. Saya gak bisa keluar. Saya bukan gak mau. Bukan. Tapi saya gak mampu. Jadi ketika saya ada ketemu lampu merah. Di lampu merah orang yang ngisap lem, yang ngapain. Saya merasa iba, saya mengerti persoalan mereka. Mereka bukan gak mau. Mereka itu gak mampu. Saya gak butuh teorimu. Di iklan-iklan banyak, narkoba itu merusak masa depan. Yes, saya tahu. Tapi saat itu saya bukan gak tahu. Saya gak mampu, teman-teman. Semua menolak saya. Akhirnya mama saya sakit parah. Sakit parah. Lalu gimana? Nah, one day, ya, ada suara hati yang mendorong saya. Dia berkata seperti ini. Kamu di sini ngapain? Kenapa kamu nggak ke gereja cari Tuhan? Dulu kan lu berdoa sama Tuhan. Saya kayak baru bangun teman-teman. Akhirnya saya teringat. Lu ngapain sih? Saya sibuk-sibuk, itu pai-pai pekong gitu ya. Ya, kan agama saya itu ya. Ngapain? Saya harus cari Tuhan, balik. Saya mau ke gereja, gitu loh. Akhirnya saya ke gereja. Jam 6 saya lepas kerja. Jam 8 saya tiba di gereja, bayangkan. Dari dudak, jadi kayak piano. Ting-ting. Saya kayak masuk surga, teman-teman. Begitu tiba di gereja, dengan suara pianonya saya kayak masuk surga. Ya, saya begitu masuk, saya langsung berlinang air mata. Nggak tahu kenapa. Ya, saya langsung berlinang air mata. Saya katakan sama Tuhan, aku pulang. Ketika ibadah selesai, biasanya ada saat teduh ya. Ada saat teduh. Nah, ketika saya saat teduh, saya ngomong sama Tuhan seperti ini. Tuhan, tolong sembuhkan mama saya. Dan Tuhan, saya pengen berubah. Tuhan, tolong saya. Nah, Tuhan membuat saya mengingat 10 tahun yang lalu saya pernah berjanji. Waktu di SMP 3, berjanji apa? Jadi pendeta. 10 tahun saya meninggalkan Tuhan. Dari umur 15 tahun sampai umur 25 tahun. Saya lupa Tuhan. Dan Tuhan datang saat itu. Tuhan berkata seperti di hati saya berkata, maukah kamu hari ini menjadi pendeta? Saya jawab, saya mau tapi aku nggak bisa. Tolong saya pengen berubah. Nah begitu saya pulang, biasa tidur pagi sampai sore jam 5. Dapat telepon ya dari adik saya, panggilan tak terjawab banyak kali. Akhirnya saya telepon balik. Saya pikir mama pasti sakit lagi karena mama sakitnya parah. Ada jantung bengkak, harus bypass.
asam ring, ada batu empedu, ada TBC, ada diabetes. Jadi sangat banyak. Tapi karena mama ada sakit jantung, jadi nggak bisa dioperasi. Nggak bisa dioperasi. Bawa ke Malaysia ditolak, bawa ke Singapura ditolak. Semuanya nggak berani. Akhirnya mama hanya rawat jalan di rumah sakit Medan. Nah, waktu adik saya telepon balik. Saya yakin mama pasti parah lagi. Tapi puji Tuhan, adik berkata kepada saya, kok kata dokter jantung mama mengecil. Mama sudah sembuh. Kalau tidak kumat lagi, nggak usah bypass lagi. Mama boleh keluar rumah sakit. Mama saya sembuh saat itu. Saya berkata sama adik, Dek, kok bisa? Dia bilang, dokter juga nggak tahu. Kenapa mama tiba-tiba sembuh? Disitulah ya, saya berlutut dan saya meminta kepada Tuhan untuk saya benar-benar mau bertobat. Susah enggak? Susah. Tidak semudah yang kita bayangkan. So bagi kita yang belum menyentuh narkoba, di sini saya ingin menasihati teman-teman, jangan menyentuhnya. Hancur hidupmu. Ya, jangan kamu sentuh itu. Merokok, oke, kita masih bisa maklum walau itu tidak boleh. Tapi kalau narkoba jangan, teman. Aku melewatinya begitu susah. Tapi puji Tuhan, setiap kali sakau itu datang, ya, setiap kali saya sakau, ketika saya halusinasi, ada kedamaian dari Tuhan. Saya nggak direhabilitasi. Saya masuk ke rumah sakit daily banyak kali. Dokter cek darah saya. Dan dokter bilang kamu nggak sakit. Nah saya kalau sudah sakau teman-teman, mata saya merah, hidung saya bisa keluar ingusan, dan perut saya ini kayak sakit banget, kayak ada pisau yang tusuk-tusuk. Akhirnya saya berbaring di lantai. Teman-teman bawa aku ke rumah sakit. Dokter cek dan dokter bilang kamu nggak ada penyakit, tapi kamu harus direhabilitasi. Kenapa aku dok? Karena kamu narkoba. Jangan saya nggak narkoba. Alah, lu jangan bohong lah. Kamu lihat darah kamu ini, semuanya narkoba. Ya kamu harus direhab. Tapi puji Tuhan, saya bilang saya nggak mau direhab. Saya bisa berubah. Kamu nggak akan bisa berubah. Aku bisa, aku bilang. Dia bilang kamu nggak bisa. Akhirnya aku bilang aku bisa. Karena ada Tuhan. Akhirnya udah bebas. Kamu mau pulang ya pulang, dia bilang. Tapi ingat, besok-besok kamu pasti dinilai. Tapi saya pulang. Nah saya hanya andalkan dua, doa dan baca Alkitab. Doa dan baca Alkitab. Ketika sakau kunai, saya hanya doa dan membaca Alkitab. Akhirnya puji Tuhan, 6 bulan saya lalui dengan penderitaan. 6 bulan teman-teman. Sakau itu hilang, halusinasi itu hilang. Saya menjadi orang yang normal. So teman-teman, aku hari ini bisa berdiri di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, aku bisa ada sebagaimana aku ada hari ini. Itu bukan karena kehebatanku, itu bukan juga karena kekuatanku, tapi itu semua adalah karena Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. So teman-teman, meski aku pernah tersesat, meski aku pernah salah melangkah, meski aku telah mengambil keputusan yang fatal, tapi kita perlu ingat untuk kita semua yang ikut retreat ini. Next, kita perlu ingat satu ini teman-teman. Di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan akan mengubah setiap kepingan kesalahan menjadi keindahan. Maksudnya, seperti Simpson, meskipun dia sudah salah melangkah, meskipun dia sudah mengambil keputusan yang salah, sehingga dia harus ditangkap, sehingga dia harus matanya dicongkel, dia jadi bahan tertawaan, dia jadi bahan tontonan. Tapi di tengah keputusasaannya, Simpson, dia memohon kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini. Next, kita baca sama-sama ayat ini. Yuk, 1, 2, 3. Dia menjadi bahan tontonan di mana di kuil dewa orang Filistin. Jadi semua raja berkumpul di kuil itu, ya, dan dia menjadi bahan tontonan.
Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Apa yang terjadi? Next. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mandi bersama-sama orang Filistin ini, lalu memukul dia sebelah tuannya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, di sini kita dapat melihat Tuhan memberikan kesempatan kedua, second chance, kepada Simson untuk melakukan karya Tuhan, untuk mencapai tujuan ilahi itu. Ya. Nah, di sini kita dapat melihat dari kisah Simson, kita melihat bahwa next, satu pelajaran yang sangat penting, yaitu antara kesalahan manusia dengan anugerah Allah. Teman-teman, anugerah Tuhan selalu hadir. Bahkan ketika kamu salah melangkah, anugerah dan kasih karunia Tuhan akan selalu hadir. Walau kamu melakukan keputusan, mengambil keputusan yang fatal sekalipun, Tuhan selalu hadir saat itu. Tapi teman-teman, next, kita perlu ingat bahwa anugerah Tuhan itu bukan lisensi untuk terus melakukan kesalahan, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukan karena anugerah Tuhan selalu hadir ketika aku salah, maka aku terus melakukan kesalahan. No. Tapi justru untuk memperbaiki diri. Bukan untuk bebas melakukan dosa. Tuhan memberikan second chance kepada kita semua. Kasih sebagai bukti apa? Kasih karunia Tuhan tidak terbatas. Tuhan selalu memberi ruang dan kesempatan bagi kita semua, bagi semua orang yang mau kembali kepadanya. Namun penting bagi kita untuk mengingat bahwa next, anugerah Tuhan memang tak pernah habis, tetapi hidup akan jauh lebih indah jika kita memilih berjalan dalam kebenarannya sejak awal. Ya, saya ulangi sekali lagi, hidupmu akan terasa lebih indah, ya, jika kamu mengikuti Tuhan sejak awal. Bukan tunggu kamu gagal, bukan tunggu kamu kena masalah. Meminta anugerah Tuhan, ya, itu susah sekali teman-teman. Ya, jangan seperti itu. Nah, next sekali lagi, konklusi untuk 3 sesi kita. Ya, ingat ya, ini poin pentingnya. Meskipun rencana Allah selalu terwujud, tidak terpengaruh oleh ketidaktaatan manusia, tapi seringkali kita kehilangan kesempatan untuk menikmati berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak taat. Sayang bukan? Kayak Simson. Tuhan ingin memakai Simson untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk menumbangkan bangsa Filistin. Terwujud nggak? Terwujud nggak? Terwujud. Tapi sayangnya Simson tidak bisa menikmatinya. Simson tidak menjadi orang pertama bagi bangsa Israel. Coba bayangkan saat itu dia taat. Rencana Tuhan tetap terwujud. So, untuk kita semua, Tuhan merancangkan rencana yang indah. Tuhan menenun, mendesain hidup kita dengan tujuan yang begitu indah. Itu pasti terwujud. Tapi sayangnya, kamu mungkin tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena ketidaktaatan kita semua. Kita nggak bisa menikmati anugerah itu. Jadi nggak, kondisimu, latar belakangmu, keadaanmu tidak akan bisa membatalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Nggak bisa. Tapi apakah kamu bisa menikmati itu? Itu tergantung kepada keputusan, yaitu taat atau tidak. Seperti Simson. Sayangnya dia tidak menikmati berkat Tuhan. So, apa respon kita? Ya, apa respon kita? Yang pertama, next, datanglah ke altarnya Tuhan, datanglah ke hadirat Tuhan. Teman-teman, kita perlu ingat, tidak ada kesalahan yang terlalu besar sehingga membuat Tuhan tidak bisa mengampuni kita. Gak ada. Seberapa besar pun dosa, ingat, anugerah Tuhan tetap lebih besar. Kita perlu ingat bahwa melakukan kesalahan bukanlah sesuatu yang mengerikan. Ada hal yang jauh yang lebih menakutkan dari kesalahan itu, yaitu hati yang terlalu keras untuk mengakui kekeliruan.
dan terlalu enggan untuk memperbaikinya. Melakukan kesalahan tidak menakutkan. Kita semua pernah melakukan kesalahan, betul? Betul ya? Ya. Melakukan kesalahan tidak mengerikan. Tapi lebih mengerikan dari kesalahan itu adalah ketika hati kita terlalu keras untuk mengakuinya dan tidak mau memperbaikinya. Jadi jika kamu melakukan kesalahan, ingat, kamu adalah salah satu orang yang melakukan kesalahan itu. Jangan terlalu menghukum dirimu sendiri. Semua orang pernah bersalah. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Apalagi membenci dirimu sendiri. Kamu hanya perlu datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan terbuka mengakui kesalahan. Pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi kita yang mau datang kepadanya. Dan Tuhan mengundang kita datang kepadanya, bukan dengan hati yang takut, tapi hati yang penuh dengan keyakinan akan kasih Tuhan. Nah teman-teman, Tuhan tidak pernah menolak ataupun merendahkan ataupun meremehkan orang berdosa. Tidak. Bahkan ketika kamu malu dengan dirimu sendiri, kamu perlu ingat, Tuhan tidak pernah malu mengakui bahwa kamu adalah anak yang dikasihi. Saya ulangi sekali lagi. Teman-teman, Tuhan tidak pernah merendahkan kita. Satu pun tidak pernah. Tuhan tidak pernah menghina kita. Bahkan ketika Anda merasa malu dengan dirimu sendiri, ingat, Tuhan tidak pernah malu mengakui bahwa kamu adalah anaknya yang dikasihi. Tidak peduli seberapa besar kesalahan, ingat, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi kita. So, datanglah kepada Tuhan. Bawa segala kerinduanmu, bawa segala harapanmu kepada Tuhan. Pergumulanmu, luka batinmu. Mungkin kamu dari background yang gak baik-baik, keluargamu broken, kamu gak bisa merasakan kasih seorang ayah. Ingat, Bapa kita adalah Bapa yang paling baik. Datanglah kepadanya. Ya. Tapi teman-teman, meskipun pengampunan Tuhan itu tidak terbatas, tapi ada satu kondisi yang perlu kamu penuhi, yaitu apa? Next, pertobatan yang tulus, teman-teman. Ketika Anda datang ke altarnya Tuhan, ingat, kamu butuh satu hal untuk kamu penuhi, yaitu ketulusan pertobatan. Pertobatan yang tulus berarti kita benar-benar menyesal perbuatan kita dan kita bersedia berbalik ke jalan yang benar. Artinya, ini berarti bukan hanya mengakui kesalahan, yes aku salah, atau yes aku orang berdosa. Bukan hanya itu, teman-teman. Ya, melainkan kita ada komitmen untuk berubah, komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, pertobatan yang sungguh-sungguh, ya. Next, pertobatan yang sungguh-sungguh akan membuat kita menikmati Allah dan akan membawa kita kepada rencana Allah. Jadi, pertobatan yang sungguh-sungguh itu adalah kunci untuk membuka pintu menggapai masa depan yang cerah. So, teman-teman, jika kamu ada hal yang perlu kamu ubah, kebiasaanmu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, dosa-dosamu yang tidak diketahui oleh teman-temanmu, yang kamu sembunyikan, bertobatlah. Tinggalkan itu, supaya kamu tidak kehilangan anugerah dan kasih rencana Tuhan itu. Kamu bisa menikmati. Jangan mengulanginya lagi. Kita jadi orang jangan seperti tomat. Tahu tomat? Tahu? Apa? Yang gimana? Yang bulat, yang merah. Bukan tomat yang merah-merah itu. Tapi tomat. Bentar tobat, bentar kumat. Tomat. Ya. Jadi orang jangan seperti tomat. Tapi kalau mau bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Ya. Jangan bentar tobat, bentar kumat. Nah, aku ada satu video. Mari kita tonton bersama. Kita jangan seperti dia ini, ya. Jangan jadi seperti dia. Masuk lagi dia.
Lucu ya? Lucu ya? Tapi itu bukan tentang kambing sebenarnya. Itu tentang kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus sudah mengeluarkan kita dari lubang kesengsaraan, lubang dosa. Tapi sering sekali kita jatuh ke lubang yang sama, bukan? Anda lihat itu lucu, tapi coba kaca dirimu sendiri. Betul atau tidak? Kita sering seperti itu. Kita anggap dia konyol, bodoh. Tapi itu bukan hanya tentang kambing itu. Itu lebih ke kita. Kita tahu hal yang salah, tapi kita terus melakukannya. Dan kita jatuh ke lubang yang sama. So teman-teman, jika ada dosa tertentu yang kau sembunyikan, maukah malam ini kau tinggalkan? Jangan lagi mengulanginya. Jangan hancurkan rencana Tuhan yang indah dengan kekonyolanmu, dengan keputusanmu, dengan hati yang terlalu degil untuk bertobat. Datanglah kepada Tuhan, ya. Persembahkanlah hidupmu bagi Tuhan. Percayakan masa depan. Dan biarlah Tuhan menjadi navigator hidup kita. Belajar taat kepada Tuhan. Nah, saat kita mengakhiri pertemuan ini, teman-teman, ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Doa saya untuk teman-teman, kiranya teman-teman dapat hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Gapailah rencana Tuhan yang indah itu. Belajarlah taat kepada Dia. Apabila Anda jatuh, satu hal yang perlu Anda ingat adalah anugerah Tuhan tak terbatas. Dia selalu akan hadir ketika Anda jatuh, Anda gagal. Sekalipun Anda minder dengan diri sendiri, sekalipun Anda merasakan ketidaklayakan, Tuhan tidak pernah malu untuk mengakui bahwa kamu adalah anaknya yang dikasihi. Teman-teman, saya mengundang kita untuk menundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita tenangkan hati. Kita ingin menaikkan sebuah pujian bersama-sama. Kita melalui lagu ini, kita datang kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menyentuh hati kita. Sentuh hati. Datang kepada Tuhan.
persilakan kita sama-sama berdiri, katakan betapa aku menyadari dosa. Sama-sama katakan Bapa sentuh hatiku. membawa segala hancur hati. Teman-teman, Bapa mengasihi engkau. Datanglah ke hadapan. Akui segala dosa-dosa, segala pelanggaran, dan ambillah komitmen kepada Tuhan. Aku mau bertobat, Tuhan. Aku mau hidup sesuai dengan rencana. Aku mau menerima kasih, dan aku mau hidup di dalam kasih. Teman-teman, jika 3 sesi ini firman Tuhan menyentuh hati, mengubah hidup, dan engkau mau menerima Kristus sebagai Tuhan, engkau mau tetap hidup di dalam kasih Tuhan, Anda dapat meletakkan tanganmu di atas
sebagai komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Aku mau menerima kasih-Mu. Mungkin engkau dari keluarga yang broken, engkau ditolak, keluarga tidak peduli kepadamu, teman-temanmu tidak peduli dengan engkau, merasa terpuruk. Ingatlah teman-teman bahwa Bapa mengasihi engkau. Datanglah dan terimalah kasih Tuhan. Letakkan tanganmu di atas dadamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mau menerima kasih-Mu. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan. Memang mungkin kita tidak menerima kasih yang sempurna dari dunia ini, tapi terimalah kasih yang sempurna dari Bapa. Dan teman-teman, pertanyaan kedua, jika ketiga sesi ini, firman ini menyentuh hati, maukah engkau bertobat, berbalik dari kesalahanmu, meninggalkan kesalahanmu? Ingat, kita semua pernah salah. Enggak ada yang aneh jika kita bersalah, sebab kita adalah manusia berdosa. Tapi ada kabar sukacita bahwa Tuhan menunggu engkau datang untuk mengakui kesalahan dan mengambil komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau mengubah cara hidup saya. Katakan kepada Tuhan dan letakkan tanganmu di atas dadamu. Mintalah pengampunan dari Tuhan. Terimalah pengampunan Tuhan di malam ini. Bapa mengasihimu dan menerima engkau sebagaimana engkau ada. Seperti Dia menerima hidup saya yang sampah masyarakat, tapi Tuhan mengubahnya menjadi berkat bagi orang lain. Dan malam ini Tuhan juga ingin mengubah hidupmu menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman, pertanyaan terakhir. Jika ketiga sesi ini menyentuh engkau, firman-Mu mengubah hidupmu, mengubah hatimu, hatimu berkobar-kobar, maka datanglah kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia mengikuti Engkau. Aku mau belajar taat kepadamu. Saya mengambil komitmen malam ini. Katakan kepada Tuhan, pimpin langkah-langkahku, supaya hidupku memancarkan kemuliaan. Allah Bapa di surga, Tuhan, Engkau melihat tangan yang terletak di atas dada mereka. Sebagai bentuk mereka mengambil komitmen menerima kasih-Mu, menerima pemulihan-Mu, menerima Engkau sebagai Tuhan. Tuhan, kami datang dengan hati yang hancur. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu. Kami butuh anugerah-Mu. Ampuni kami yang berdosa ini, Tuhan. Ampuni kami yang selalu menyakiti hati-Mu. Ampuni kami, Bapa. Dan Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat berjalan di jalan-Mu yang benar, supaya hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu, memuliakan nama-Mu dengan hidup kami, dengan cara hidup lain. Tindakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Engkau merangkainya, mendesainnya, menenun kami dengan rencana yang indah. Ajari kami untuk terus taat mengikuti Engkau, Tuhan, supaya kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, ramah penuh rencana hatiku.
Kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kami rindu Tuhan untuk dikasihi lebih dalam. Dan kami rindu untuk mengasihi Engkau lebih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku bawa teman-teman yang ada di tempat ini. Tuhan, tolong hidup mereka. Ubah hidup mereka. Dan pimpin hidup mereka. Dan Tuhan, sembuhkan luka batin mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk teman-teman.